Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024. Pada video ini saya akan mereview materi K9 mata kuliah manajemen proyek dengan judul materi manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement, proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas antara lain perencanaan kualitas, yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas adalah menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan terakhir, mengendalikan kualitas, yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasi secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Apapun standar yang digunakan, quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas, contoh reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Quality checklist yaitu daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Alat penjamin kualitas yaitu ada cost benefit analysis, design of experiment, proses analisis, dan quality audit. Output penjaminan kualitas. Pertama, request and change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommend corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Ketiga, organizational proses aset. Keempat, update management plan. Pengendalian kualitas dilakukan setelah ada proyek yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Output utama pengendalian kualitas. Pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. 2. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. 3. Saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, dan testing atau pengujian. Contoh Pareto diagram, statistical sampling, metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif data apa yang diinginkan. Sample size-nya 25x. Carnivity faktor yang sering digunakan. Carnivity faktor 1960 dengan desired certainty 95%. Contoh, 95% certainty sampai size-nya sama dengan 0,25 dikali 1960 bagi 0,5 kuadrat menghasilkan 384. Informasi dasar Six Sigma. Pertama, target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. 2. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan disebut DMAIC. DMAIC ini
D. Define, mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. M-nya measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. A-nya analyze, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. I-nya improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. C-nya control, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data, dan standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal. Sini contohnya. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT, dan banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup. Oke, mungkin itu saja review materi ke-9 dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.